Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Alia Fatmawati, NIM 2022-34014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi. Yang terhormat Ibu Dr. Lutfa Nugrahini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman pembelajaran fonologi. Masuk ke subbab pokok bahasan yang pertama, yaitu fonologi dan bidang pembahasannya, fonetik dan bidang kajiannya, serta tahapan komunikasi. Kajian mendalam tentang bunyi-bunyi ujar diselidiki oleh cabang linguistik disebut fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Cair tahun 2009, fonetik bisa dijelaskan sebagai cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak? Sedangkan fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Contoh, bunyi i pada kata tani dan kata batik adalah tidak sama. Bunyi u pada kata susu dan dapur juga tidak sama. Inilah yang menjadi kajian fonetik. Sebaliknya, bunyi b dan p pada kata kabur dan kapur menyebabkan kedua kata itu memiliki makna yang tidak sama. Ini adalah objek kajian fonemik. Tahapan komunikasi meliputi tahap linguistik, yaitu tahap pemilihan unsur yang sesuai dengan ide dari otak. Selanjutnya, tahap fisiologis adalah gerakan-gerakan pada alat ucap sedemikian rupa sehingga memunculkan tekanan udara di sekelilingnya, berpotensi menimbulkan fonesi. Berikutnya, tahap akustik adalah udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap dan menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar. Sub pokok bahasan yang kedua, dasar klasifikasi bunyi segmental, bunyi pengiring, diftong, dan silaba. Klasifikasi bunyi segmental. Berdasarkan buku Fonologi Bahasa Indonesia oleh Mansur Muslih, ada beberapa klasifikasi bunyi segmental, yaitu 1. Ada tidaknya gangguan, 2. Mekanisme udara, 3. Arah udara, 4. Pita suara, 5. Lubang lewat udara, 6. Mekanisme artikulasi, 7. Cara gangguan, 8. Maju mundurnya lidah, 9. Tinggi rendahnya lidah, dan 10. Bentuk bibir. Bunyi segmental. Bunyi segmental ada 4 macam. 1. Konsonan, yaitu bunyi yang terhambat oleh alat ucap. 2. Vokal, yaitu bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 3. Diftong, yaitu 2 vokal yang dibaca satu bunyi. 4. Kluster, yaitu 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Selanjutnya, bunyi sertaan atau bunyi pengiring merupakan salah satu jenis dari bunyi bahasa dalam fonologi. Bunyi sertaan adalah ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pula lah artikulasi lainnya. Cair tahun 2013. Berikutnya bunyi diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Diftong au, pengucapannya au. Contohnya, harimau, kerbau. Diftong ai, pengucapannya ai. Contohnya, santai, sungai. Diftong oi, pengucapannya oi. Contohnya, amboy, asoy. Selanjutnya silaba atau suku kata, merupakan suatu kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyutan nada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Sub pokok bahasan yang ketiga, monoftong, fonemik, dan klasifikasi serta realisasi fonem bahasa. Apa itu monoftong? Monoftong adalah jenis vokal tunggal yang terdiri dari satu bunyi vokal saja dan diucapkan dengan hanya satu posisi lidah dan bibir. Contohnya adalah bunyi a pada kata kaca, dan i pada kata bintang, dan u pada kata kuku. Selanjutnya, fonemik. Fonemik merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai sifat fungsional, artinya
satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Contoh fonem T, jika berada di awal kata atau suku kata, dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas. Namun, jika berada di akhir kata, fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat tertutup saat mengucapkan bunyi. Misal, pada kata buat. Selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bunyi-bunyi segmental dan bunyi-bunyi suprasegmental. Kemudian, realisasi fonem bahasa. Realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi atau lafal fonem mencakup vokal, diftong, dan konsonan. Subpokok bahasan yang keempat, ciri-ciri suprasegmental bahasa Indonesia. Suprasegmental adalah yang mengiringi fonem, yang dapat berupa tekanan bunyi, panjang getaran pendek, pitch, dan suara menunjukkan emosi tertentu. Unsur yang mempengaruhi suprasegmental yaitu 1. Bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi menyangkut getaran udara sehingga dapat diterima oleh telinga. 2. Bukan bunyi sejati, adalah suara yang dihasilkan oleh alat, bukan manusia, seperti mesin, alat musik, atau alat lainnya. Ciri bunyi suprasegmental yaitu intonasi atau panjang bunyi, nada, dan tekanan. Subpokok bahasan yang kelima, perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua hal bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Berikutnya, desimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. 1. Dengan cara pasangan minimal baran, barang, parang, paran. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. 2. Fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sabab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Zeorisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya ekonomisasi pengucapan. Metatesis. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak. Contoh, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur. Metatesis juga bisa dilihat melalui diakronis. Misalnya, lemari dari bahasa Portugis, almari. Selanjutnya, diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak penyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Contoh, teladan menjadi tauladan, vokal E berubah jadi AU. Monoftongisasi adalah proses perubahan dua bunyi vokal menjadi sebuah vokal. Contoh, ramai menjadi rame. 2. Kalau menjadi kalau. 3. Danau menjadi danau. 4. Santai menjadi santai. Anaptikis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Contoh, 1. Putra menjadi putera. 2. Putri menjadi putri. 3. Bahtera menjadi bahtera. 4. Serigala menjadi serigala. Anaptikis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protesis, epentesis, paragok. Protesis adalah proses penambahan bunyi pada awal kata. Misalnya, mas menjadi ema, empu menjadi empu.
Epentesis adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Misalnya, kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak. Paragok adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Misalnya, hubala menjadi hulu balang. Subpokok bahasan yang keenam, problematika fonologis dalam bahasa Indonesia. Problematika bahasa Indonesia yang berkaitan dengan aspek fonologi dan ejaan umumnya meliputi kesalahan dalam pengucapan, pelafalan, dan kesalahan dalam penulisan, seperti 1. Bunyi F dan bunyi V dilafalkan seperti bunyi P. Contoh, naif menjadi naib, pasif menjadi pasif. Bunyi KH dilafalkan seperti bunyi K atau H. Contoh, khotib menjadi hatib, tarikh menjadi tarik. 3. Bunyi Z dilafalkan seperti bunyi S atau J. Contoh, zaman menjadi jaman, zamrud menjadi jamrud. Penyebab problematik bahasa Indonesia. 1. Faktor kebiasaan pengucapan di tiap daerah yang sulit diubah. 2. Pengaruh bahasa gaul. 3. Faktor kebiasaan dalam pengucapan terbawa dalam penulisan. 4. Faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata. Sekian rangkuman pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.